Di tahun 2020, Bukalapak mengalami kerugian sebesar 1,35 triliun rupiah. Namun, pada 2021, Bukalapak menerima 21,9 triliun rupiah uang segar dari investor. Grab rugi 2,7 miliar dolar atau sekitar 38 triliun rupiah pada tahun 2020. Namun, pada 2020 juga, Grab menerima uang sebesar 856 juta dolar atau sekitar 12 triliun rupiah dari investor seperti Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Bahkan, di 2021, investor-investor berinvestasi 4,5 miliar dolar atau lebih dari 56,4 triliun rupiah kepada Grab. Startup lainnya seperti Tokopedia, Gojek, Traveloka, dan Tiket pun sebenarnya rugi. Tapi, kenapa banyak sekali investor siap memberikan modal kepada startup-startup yang rugi? Pertama-tama, mari kita pahami apa itu startup. Startup adalah perusahaan teknologi di mana produknya bisa diakses melalui handphone ataupun gadget lainnya. Ini dikarenakan produk sebuah startup adalah aplikasi, website, ataupun software yang hanya membutuhkan 5 hingga 20 orang untuk melayani jutaan orang. Misalnya membuat aplikasi yang di-download dan digunakan oleh 1 juta orang. Tentunya ini sangatlah berbeda dengan bisnis konvensional. Bisnis konvensional, misalnya produsen baju, memerlukan puluhan hingga ratusan orang untuk membuat ratusan hingga ribuan baju. Mungkin satu orang hanya bisa membuat 2.000 baju sebulan. Jadinya, bila ingin membuat dan menjual baju ke 1 juta konsumen, butuh 500 karyawan. Disinilah kenapa investor sangat tertarik dengan startup. Startup dapat menjangkau sebanyak-banyaknya orang dengan jumlah tim yang sedikit. Selain itu, karena produknya aplikasi, orang-orang pun bisa langsung mendownload dan mencoba produknya langsung. Sehingga, produknya dapat menyebar dengan sangat cepat. Kita ambil contoh Grab. Grab lahir di tahun 2012 dengan nama Grab Taxi. Dalam waktu 2 tahun, 2012 hingga 2014, aplikasi Grab Taxi sudah di-download lebih dari 2 juta kali. Pada tahun 2014 juga, Grab merilis Grab Car dan Grab Bike. Hingga 2018, merilis Grab Food. Dan sekarang, menjadi aplikasi yang bisa digunakan untuk memesan mobil, motor, makanan, hingga berbelanja. Dari 0 hingga 187 juta pengguna dalam waktu kurang dari 10 tahun. Dari pendapatan 0 hingga 1,6 miliar dolar juga dalam waktu kurang dari 10 tahun. Bahkan, ke depannya, Grab diproyeksikan akan memiliki pendapatan 4,5 miliar dolar pada tahun 2023. Namun, walau pertumbuhan Grab sangat cepat, dengan pendapatan di tahun 2020 sebesar 1,6 miliar dolar, sebenarnya Grab masih merugi. Kerugian Grab di tahun 2020 tercatat sebesar 2,7 miliar dolar. Hanya saja, investor tetap dapat menerima keuntungan dari Grab. Perhitungannya seperti ini. Grab, walaupun masih rugi, bernilai sekitar 16 miliar dolar di tahun 2020. Nilai 16 miliar dolar, kasarnya, diambil dari total pendapatan Grab di 2020, yaitu 1,6 miliar dolar. Berarti, investor menilai Grab itu sekitar 10 kali lipat dari pendapatan tahunannya. Berarti, bila kita mengikuti proyeksi dari pendapatan Grab, maka di tahun 2023, Grab akan bernilai 45 miliar dolar. Ini dikarenakan pada tahun 2023, Grab diproyeksikan akan memiliki pendapatan 4,5 miliar dolar per tahun. Dari perhitungan ini, tentunya teman-teman mulai mengerti bahwa startup dinilai dari masa depannya, bukan masa lalunya. Nah, sekarang, investor mendapatkan untung dari mana? Mari kita lihat para investor Grab di tahun 2018. Pada tahun 2018, Toyota menginvestasikan 1 miliar dolar dan Grab dinilai sebesar 10 miliar dolar. Berarti, pada saat 2023, uang 1 miliar dolar yang diinvestasikan ke Grab berpotensi menjadi 4 miliar dolar. Ini dikarenakan Grab yang awalnya bernilai 10 miliar dolar pada saat Toyota memberikan modal,
akan bernilai 45 miliar dolar di 2023. Dalam waktu 5 tahun, uang sebesar 1 miliar dolar menjadi 4 miliar dolar atau 4 kali lipat. Mari kita ambil contoh lainnya, yaitu Bukalapak. Bukalapak resmi bernilai 1 miliar dolar atau menyandang gelar unicorn pada tahun 2018. Sekarang, asumsikan bila kita berinvestasi di Bukalapak pada tahun 2018 sebesar 100 juta rupiah. Maka, uang 100 juta rupiah tersebut akan bernilai 750 juta rupiah di tahun 2021 atau keuntungan 7,5 kali lipat. Ini dikarenakan pada tahun 2021, Bukalapak menjadi perusahaan publik dengan nilai 7,5 miliar dolar. Nilai perusahaan Bukalapak di 2021 7,5 lipat dari tahun 2018. Dari sini, kita paham bahwa keuntungan investor startup berbeda dengan investor biasa. Investor biasa sangatlah peduli dengan kesehatan keuangan perusahaan yang diinvestasikan. Investor biasa sangat peduli dengan profit perusahaan yang diinvestasikan. Sedangkan investor startup lebih memperdulikan pertumbuhan pengguna produknya, pendapatannya, serta jangkauan produknya. Dan ini baru contoh-contoh dari startup di Asia Tenggara, seperti Grab dan Bukalapak. Bila mengambil contoh di Amerika Serikat dan Cina, maka kita akan menemukan cerita-cerita yang lebih fantastis. Misalnya, Peter Thiel yang menginvestasikan uang sebesar 500.000 dolar kepada startup Facebook. 8 tahun kemudian, uang 500.000 dolar tersebut pun berubah menjadi 1 miliar dolar. Cerita lainnya adalah saat SoftBank berinvestasi 20 juta dolar kepada Alibaba di tahun 2000. Sekarang, uang 20 juta dolar SoftBank sudah menjadi lebih dari 120 miliar dolar. Sekarang, mengertikan kenapa investor tetap berinvestasi di startup, walau startup tersebut merugi. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Ventura supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.